Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya mau berbagi nih dengan teman-teman terkait dengan etika komunikasi dalam perspektif Islam. Nah, di slide video berikut teman-teman bisa lihat pengertian etika dan juga pengertian komunikasi yang bisa teman-teman baca sebagai landasan dasar agar mengetahui apa itu etika dan komunikasi. Semoga untuk penjelasan dasar tersebut teman-teman dapat mengerti. Berikutnya, sesuai judul video, saya akan beritahu kepada teman-teman beberapa etika komunikasi dalam perspektif Islam. Dengerin penjelasannya baik-baik dan sampai selesai ya teman-teman. Yang pertama ada kaulan sadidan. Kaulan sadidan yaitu perkataan yang benar, lurus, dan jujur. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan kaulan sadidan atau perkataan benar dalam urusan anak yatim dan keturunan, yaitu tertera dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9. Lalu yang kedua, Allah memerintahkan kaulan sesudah takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Kaulan sadidan pada ayat ini diartikan sebagai ucapan yang tepat dan bertanggung jawab, yakni ucapan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk senantiasa bertakwa yang dibarengi dengan perkataan yang benar. Jadi, perkataan yang benar merupakan prinsip komunikasi yang terkandung dalam Al-Quran dan mengandung beberapa makna dari pengertian benar. Yang kedua, kaulan balighon. Kaulan balighon yaitu perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, dan mudah dimengerti. Ungkapan kata kaulan balighon terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 63. Intinya, kaulan balighon dapat diterjemahkan sebagai prinsip komunikasi yang efektif. Yang ketiga, kaulan masyurah. Kaulan masyurah diartikan sebagai perkataan yang ringan. Dalam Al-Quran ditemukan istilah kaulan masyurah yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Ungkapan kaulan masyurah ini tertera dalam Quran Surah Al-Isra ayat 28. Jadi teman-teman, intinya komunikasi dengan kaulan masyurah yang artinya pesan yang disampaikan itu sederhana, mudah dimengerti, dan dapat dipahami secara spontan tanpa harus berpikir dua kali. Lalu yang keempat ada kaulan layyina. Kaulan layyina diartikan sebagai perkataan yang lemah lembut. Perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut ini terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 44. Dari ayat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kaulan layyina berarti perkataan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati komunikan atau orang yang kita ajak berkomunikasi. Yang kelima, kaulan karimah. Kaulan karimah diartikan sebagai perkataan yang mulia. Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun. Perkataan yang mulia ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nah, teman-teman, komunikasi yang baik tidak dinilai dari tinggi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan atau apa yang ia sampaikan. Cukup banyak nih orang-orang yang gagal berkomunikasi dengan baik kepada orang lain disebabkan mempergunakan perkataan yang keliru dan berpotensi merendahkan orang lain. Maka dari itu tetap terapkan kaulan karimah dalam komunikasi kita sehari-hari ya teman-teman, terutama kepada orang yang lebih tua. Nah, yang terakhir ada kaulan ma'rufah. Kaulan ma'rufah diartikan sebagai perkataan yang baik. Nah, kaulan ma'rufah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 32. Nah, yang selanjutnya nih teman-teman, ada contoh komunikasi perspektif komunikasi Islam yang berlandaskan Al-Quran. Yang pertama tentang pembelaan Nabi Isa terhadap ibunya, yang tertera dalam Quran Surah Maryam ayat 27 dan ayat 30. Ayat-ayat tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang menyebabkan Maryam mendapatkan ancaman dan hinaan dari masyarakat. Lalu Nabi Isa berbicara kepada orang-orang tersebut dengan cara yang baik dan dia tidak marah kepada orang-orang yang menghina ibunya. Ayat ini mengajarkan cara membela seseorang yang dituduh bersalah, namun si pembela tidak perlu bicara kasar kepada yang menuduh. Lalu yang selanjutnya nih teman-teman, ada dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Ayat
ini menggambarkan dialog antara seorang anak dan ayah. Sang ayah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara santun ia menyampaikan kepada anaknya, bahkan memberikan kesempatan pada sang anak untuk berpendapat. Demikian juga dengan sang anak yang menanggapi pembicaraan ayahnya dengan santun, tidak ada hambatan dan pertengkaran. Hal ini dapat kita jadikan contoh dialog antara seorang ayah dan seorang anak. Oke teman-teman, itu dia sedikit pembahasan seputar etika komunikasi dalam perspektif Islam. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam komunikasi kita sehari-hari. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat.